bahasa yang kemudian menjadi bahasa internasional menurut teman kita tadi, yaitu bahasa Yunani. Oleh karena itulah kemudian di mana Kristen mengambil pengajaran korban manusia tak lain dan tak bukan dari ajaran kuno, ajaran paganisme yang jauh sebelum Kristen itu ada. Demikian sementara, silakan. Oke, Guru, waktu habis. Baik, sebelum dilanjut Pak Deklin bisa melanjutkan mengganti posisi Pak Preming tadi? Kalau dari Kristen? Oh, sepertinya jauh dari perangkat atau mungkin nanti naikkan Pak Amir lagi ganti Pak ya? Amir. Mohon maaf Iya, tadi iya, Bang ini Zuma, dicari nih. saya lupa Yang mute. naik ini tadi sudah naik, tapi udah naik turun lagi. Iya, nggak apa-apa, Dek. Oke. Tadi kupikir Dan- suaranya Bu Uti loh. Makasih Bang Zuma pujiannya. Oke, ini Karena aku Decin. tengok punyamu nggak buka mic-nya. Iya loh. Kok kayak gitu? Mic-nya Ih. ke-mute itu, tapi bunyi unik. Enggak abang, enggak adik, aku sama aja jahatnya, aku disamain sama Uti. Oke, Decin 87 bisa dibuka. Bukan, maksudnya buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya Decin. Anda Muslim atau Kristen mau berpartisipasi dalam diskusi ini? Karena kalau tidak terpaksa salah satu Kores harus ini dulu biar Pak El Pakam dengan Bang Zuma berarti biar tidak Oke. biar fair maksudnya. Atau teman-teman Kristen yang ingin ikut berpartisipasi bonyok ke atas silakan, nggak apa-apa, naik, ikhlasin aja diri kalian, pikul salib kalian ya. Oh Declin belum apa-apa, aduh parah nih, aduh. Udah silakan Pak El Pakam dengan Bang Zuma aja, solo karir aja Pak El Pakam. Oke, Monggo. ya. Nih, waktunya Pak Alip. Aman, Alip. ngomong dulu Pak. Aman, Oke. waktu aman. Itu udah di reset itu belum? Hah? Ya, silakan Pak El Pakam. Amir coba dicek-cek terus ya, kalau ada oten di bawah di jambak aja nih ke atas. Oh iya, jelas. Itu ada Maliki tuh Pak Amir, ada Maliki di bawah tuh. Naikin aja Maliki, kalau- aku janji nggak ngomong-ngomong loh, naik aja. Aku diam aja, swear, serius. Diam aja aku beneran. Naik aja, naik. Oh, kalau dia mau habisi Trinitas kok. Kalau aku Dia ngomong nggak- dia nggak mau naik. dia Ya nggak Pak, berani Pak ya. Amir siap-siap aja ya naikin oten-oten di bawah. Dan silakan dilanjut Pak El Pakam dengan Bang Zuma. Oh ini si Mas Bro mau naik, bantu. Itu si Cita, silakan Cita. Kores bisa langsung maju juga kalau ada Cita. Silakan naikin. Oh bukan Waduh, Cita, bro admin. admin TikTok pula. Aduh. Mana profilnya Aduh. Yesus lagi? Aduh, Bro Admin. Oke Bro baik Admin. maju ya Bro Admin ya. Silakan siapa lagi Pak El Pakam, langsung dimulai saja. Dimulai dari sekarang Oke, silakan. terima kasih. Saya akan menanggapi Kores tentang Keluaran 28 ayat 17. Saya nggak tahu bagaimana Pak Kores ini membaca. Padahal itu di situ pakaian untuk imam. Kenapa harus batu? Itu adalah suatu liturgi kegiatan, bukan dijadikan pajangan lalu dicium. Itu harus dibedakan dong Pak Kores. Ya, mohon maaf ya. Jangan seperti itu caranya berdiskusi, nggak enak lah. Kemudian begini, batu penjuru, saya sudah katakan, penjuru yang Bapak masukkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu alegoris, bukan literally. Sehingga banyak orang yang menganggap, oh karena Kristen menyembah batu, aku ambil aja batu. Lalu aku sujud di hadapannya, aku muliakan dia, dan dia akan menjadi menghapuskan dosa aku. Nggak seperti itu Pak Kores pemahamannya. Makanya kita ini harus cerdas ketika mendapat sebuah informasi, pahami dulu. Ya kan, maknai dulu sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat ya. Tentang nama Yohanes. Jadi sudah saya katakan ya, cara penulisan para penulis itu kalau dia menggunakan bahasa ini tentu ada ya korespondensi linguistiknya, pergeseran dialeknya. Nama Yahudi Yohanes ini sebenarnya Yohana, itu semua orang pasti sudah tahu. Tetapi dituliskan dalam bahasa Yunani menjadi Yohanes. Ya toh? Ini sebenarnya nggak perlu dibahas ini. Ini karena masalah gaya bahasa penulis saja. Lalu jangan gara-gara karena pergeseran nama itu lalu kita katakan dia sebagai orang yang sudah berbeda. Ya itu ya. Menadahkan tangan. Saya setiap saat berdoa senantiasa menadahkan tangan. Ya. Saya senantiasa begitu karena itu tertulis dalam Bible saya, kitab suci saya. Nanti Pak Kores coba tunjukkan. Saya sering melihat umat Muslim berdoa menadahkan tangan. Kira-kira itu tertulis di mana? Adakah dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu? Kitab sucinya, ya maksud saya kitab suci umat Muslim adakah dituliskan seperti itu? Atau jangan-jangan mereka itu mencontoh ini dalam apa ini tadi ya? Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 itu Di tadi. mute dulu Bu Sofia. Ya, kemudian
Sayur rasa iki paling. Tolong Kemudian Pak Amir di mute dulu. ya, inkarnasi. Coba dengar ya. Inkarnasi yang dilakukan pagan itu mitos, Pak Juma. Jadi bedakan antara mitos yang dilakukan mereka dengan fakta yang dilakukan Yesus. Mengapa Yesus melakukan fakta? Supaya mitos-mitos itu terhapus. Dan mereka tidak lagi mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang bisa inkarnasi. Emang siapa yang bisa inkarnasi selain Yesus? Nggak ada. Oleh karena itu kita memahami sesuatu kalimat itu harus jelas. Mitos. Mengapa Yesus turun ke dunia inkarnasi agar mitos-mitos yang dilakukan para pagan itu tidak lagi dilakukan. Tetapi memang mungkin masih banyak yang melakukan itu terlepas daripada itu. Kemudian saya tadi sudah bertanya kepada Pak Juma tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen mengajarkan pengorbanan manusia. Di mana tertulis gitu loh. Kalau saya baca dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Jadi antara korban dan kurban itu harus kita perhatikan. Korban itu apa? Karena pemberontakan manusia terhadap dia. Kurban itu adalah sosok yang dipersembahkan. Jadi tolonglah, saya rasa Pak Juma kan ngerti lah mana perkataan korban dengan kurban. Korban itu bisa korban lalu lintas, korban pelaksanaan seksual, ya kan, korban pelecehan. Tapi namanya kurban itu apa? Ya ini harus mendalam sebenarnya harus saya sampaikan kepada Pak Juma. Karena begini, saya rasa mungkin banyak ya orang-orang yang bisa membaca, tapi mungkin tidak paham dia maknanya. Oleh karena itu saya harap ketika ingin menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible, tanya dulu orang Kristen, ini maksudnya apa? Jangan Bapak simpulkan, kalau Bapak simpulkan akhirnya seperti ini. Ya kan salah memahami bahwa Yesus dikatakan korban. Ya saya rasa seperti itulah Pak Juma, apalagi laku bagi orang Roma ya. Ternyata Kristen bukan hanya bagi orang Roma Pak, sampai ke Eropa dan ke seluruh penjuru dunia. Jadi klaim Pak Juma mengatakan hanya laku bagi orang Roma ini sangat-sangat belum tepat ya, sangat-sangat belum tepat. Tetapi Kristen telah berlaku. Oke, waktunya habis Pak El Pakam ya. Sekarang bergantian kepada doa kepada Yesus. Silakan. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, urus dulu anaknya. Saya nyimak dulu. Oh, nyimak Saya baru dulu. masuk. Kalau gitu langsung ke Bang Zuma aja ya. 4 menit Bang Zuma. Silakan tanggapi El Pakam bikin Biar jadi Dinda bubuk. Kores, Dek. Oh, Kores. Yang Bubukkan ditanggapi Kores. lebih banyak tadi Dinda Bubukkan. Siap. Hehe. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku jawab dulu aja yang Islam ya. Di mana menengadahkan tangan itu tersirat dalam hadis Nabi di kitab Imam Muslim. Nah ini ya. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ditambah lagi dalam kitab Abu Dawud, kitab At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 2070. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu ia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Tuh ini mengangkat kedua tangannya. Lalu mengangkat kedua tangan tuh kayak gimana? Nah, ini di sini ada nih di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Nah, di sini dikatakan mengangkat kedua tangan itu tidak seperti pagan Yunani, tapi di sini mengangkat kedua tangan itu istilahnya al-mas'alah. Al-mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitar itu, gitu loh. Itulah yang disebut menengadahkan tangan atau dalam istilah Islamnya al-mas'alah gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk kami dalam berdoa. Nanti ada 2 lagi, ada al-istighfar yang satu jari menunjuk dan ada al-ibtihal yang dimana menengadahkan kedua tanganmu bersamaan kayak gitu-gitu loh bre. Itulah Islam, simple jawabnya enak. Nah sekarang tadi ada sebuah pelencengan data oleh siapa namanya Ginting gitu, yang soal Keluaran 28 15-17 kita lihat di sini. Ini memang bajunya Imam Lewi gitu, nggak ada yang dibantah. Di dalam baju Imam Lewi, kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Permata tatahan, 4 jajar permata gitu. Nah ini kan batu semua ini. Fungsinya apa nih batu ini gitu? Kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Zefachim 88b nomor 7. Kenapa nggak dibahas ini?
tadi tuh gitu loh. Ini dari Yahudi loh. Apa yang Yahudi bilang? The effort of the high priest atones for idol worship. Meaning apa? Meaningnya di sini. Meaning when there is no effort, the sin of teraphim, idol worship is found gitu. Ketika nggak ada effort, maka dosa teraphim atau dosa penyembahan berhala itu ditemukan. Jadi harus ada effort supaya menebus dosa penyembahan berhala. Ini Yahudi yang ngomong gitu. Nah, kalau kita mencium, itu medianya mencium gitu. Nah, kalau Yahudi dipakai oleh imam, medianya itu dipakai gitu. Terus apa yang membedakan? Kayak gitu. Yang harus dibantah adalah ketika batu secara alegoris itu disalibkan, kok bisa batu tersebut menebus dosa? Kan itu yang harusnya dibahas, harusnya dijelaskan gitu loh. Kalau dibilang alegori goang, sebanyak-banyaknya material-material lain yang bisa digunakan untuk alegori, kenapa batu yang dipilih? Hayo dijawab, kan gitu. Gitu loh, itu yang harus dijawab gitu. Kenapa dari sekian banyak batu, sekian banyak alegori, malah batu yang dipilih untuk dibantah, untuk disembah. Lalu berikutnya soal batu penjuru udah, menengadahkan tangan udah, sama gini juga. Semua daerah memang nyampe di apa namanya Kristen masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka dulunya pagan, sehingga tidak susah untuk mereka masuk ke dalam kekristenan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah diisi oleh Islam lebih dulu, nggak ada yang Kristen bisa tembus. Nggak usah Islam deh, Yahudi di Palestina gitu, itu Kristen nggak tembus, itu akan selalu menjadi minoritas dan selamanya minoritas. Itu sudah. Thank you. Oke, sekarang waktunya Pak El Pakam lagi ya. Doa kepada Yesus. Kurios, ada yang mau disampaikan? Oh, tanggapi El Pakam. Lanjut. Ya, 4 mulai. menit. Ya, Nanti terima langsung kasih. saja ya, karena saya mau mandi dulu. Oke, makasih. Terima kasih, moderator. Alegoris, ini harus saya jelaskan Pak ya. Di dalam Bible itu bukan semuanya alegoris dan bukan semuanya literally. Ada yang dipahami secara alegoris, penafsiran dan sebagainya. Makanya ada sebuah kitab yang namanya Bible Commentary, ya, perhatikan. Kemudian begini, tentang menebus dosa, nanti saya tuntut ya, Pak Kores, di mana tertulis bahwa Yesus menebus dosa. Kalimatnya itu harus seperti itu. Agar kita bisa membedakan mana yang ditebus Yesus, dosanya atau manusianya. Supaya nanti kita paham, akhirnya kita menggunakan kata-kata yang tepat. Jangan kata-kata yang salah lalu dianggap sebuah kebenaran, gitu ya. Kemudian begini, kitab suci, saya tadi mengatakan bahwa apa yang terdapat, apa yang saya lakukan selama ini berdoa sampai tidak melewati bahu menadahkan. Bentar, riset dulu. Bukan Ginting ini, seharusnya Gurunda dulu ini. Enggak, tadi kan satu-satu. Iya, Enggak kan ini udah ada bro admin, Nanti selesai ini baru kita biar deh, nggak lagi. apa-apa, nggak apa-apa. Ya toh? Baru kita mainkan lagi, ya toh? Oke. Iya. Kalau bisa dinaikkan lagi teman Kristen yang lain. Udah Bang Juma, udah. Ya. Nanti Masih selesai ini nyari. baru kita dua-dua lagi sesinya, oke? Tadi kan saya bilang bahwa ketika saya berdoa menadahkan tangan itu terdapat di dalam kitab suci saya. Tetapi Pak Kores yang mengatakan itu terdapat dalam hadis, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu terdapat dalam hadis, tidak terdapat. Atau mungkin memang hadis itu juga sebuah kitab suci. Oke, kita terima, ya kan? Kemudian permata tatahan, ya kan? Permata tatahan itu kan tidak ditempatkan pada satu tempat lalu dikerubungi banyak orang. Tentu jelas berbeda dong. Antara seperti yang batu Hajar Aswad yang kita maksudkan tadi. Kalau Hajar Aswad itu kan ditempatkan pada satu sudut, lalu semua orang berduyun-duyun ke sana. Kalau batu tatahan itu ya sebagai aksesoris saja, sebagai lambang untuk menentukan bahwa dia itu imam, jabatannya begini-begini, tapi tidak dikerubuti orang lalu kepadanya dia mencium untuk mendapatkan pengampunan atau penghapusan dosa. Jadi jelas beda dong. Saya rasa sangat clear ya penjelasan saya ini. Jadi jangan disama-samakan ya toh, bahwa batu yang ini adalah maksudnya seperti batu yang ini. Beda, sangat beda Pak. Ya kan beda. Batu yang Bapak maksudkan tadi yang ada di batu epot itu sebagai aksesoris untuk melambangkan siapa dia, jabatannya apa, tugasnya apa, berapa biji harus di situ. Tetapi kalau Hajar Aswad kan ditempatkan pada satu tempat, bahkan ada sebuah hadis mengatakan ya kan bahwa batu itu bisa menghapuskan dosa orang-orang yang mencium atau menyentuhnya. Tetapi oke lah, nggak sampai ke sana kita. Cuma saya ingin menjelaskan perbedaan antara batu yang Bapak maksud dengan Hajar Aswad itu sangat berbeda ya.
Oleh karena itu nanti kita ke depannya supaya apa ya? Kemudian apa tadi ya? Saya rasa cukuplah itu kira-kira ya yang saya sampaikan bahwa tentang alegoris tadi ya. Alegoris itu tidak semuanya di dalam Bibel itu ada alegoris. Ada hal-hal tertentu yang dialegoriskan untuk membuat suatu bayangan, gambaran di dalam sebuah benak pikiran sehingga terbentuk suatu keyakinan. Yang keyakinan itu nanti terbentuk akan menjadi sebuah iman, gitu ya kan? Pertanyaan dibaca, oke. Nah, saya rasa itulah, walaupun ada waktunya kita set aja karena sudah ada teman saya di sini, supaya nanti kita kembali kepada 2/2. Terima kasih. Ya udah itu. Sekarang Bro Admin aja, Bro Admin. Iya ya, aku baru nyambung soal batu. Nah, nggak Aku apa-apa, titip. bagian situ aja, guys. Nah, titip. Oke. Aku titip satu ayat aja di 1 Petrus pasal 2 ayat 4 yang dimaksud batu penjuru ini Al-Masih. Atau Yesus bunyinya begini, saya pakai versi lebar ya. Al-Masih adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih Allah dan berharga di hadiratnya. Itu soal batu menurut Alkitab Yesus batu penjuru. Cukup? Masih lanjut? Pak Amin, Cukup, ada cukup. 4 menit loh, waktu Bapak 4 menit untuk menanggapi, menjelaskan atau menyampaikan. Cukup dia bilang ya udah nggak apa-apa. Oh iya, udah Cukup nggak. biar nyambung lagi. Ya udah. Itu aku Guruna, tadi. aku lagi aja ya Guruna ya. Udah gini, kita riset dari awal ya, berarti 2/2 Iya, ya. Oke. Iya. Sip. Ya, Ini aku silakan, dikit ya, aja, Guru. silakan. Sip, thank you, Gurunda. Nah, itu lihat itu Ginting itu dengerin itu, Bro Admin gitu. Yesus tuh batu penjuru. Itu 1 Petrus 2 nomor 4 Brother Admin itu gua benerin gitu, gua koreksi gitu. Karena Kisah Para Apostol 4 nomor 11 dan 1 Petrus 2 nomor 4 itu aku yang bawa pertama kali itu. Yesus itu batu-batu juga ternyata dan bisa menebus dosa kan gitu. Yang parahnya batu Yesus ini dituhankan gitu. Nah, sama ini ya. Kemudian Ginting mau dikerubutin kek, mau diapain kek, nanti kita ke sana. Ini Gintingnya dari tadi bohong terus kerjaannya. Dibilang tidak digunakan untuk penebusan dosa. Itu kata Kristen itu, kata Kristen. Ini loh kata Yahudi dari Zefacim 88b. Ini loh dilihat loh. Ini loh. Bisa Inggris nggak sih? Bisa bahasa Inggris nggak? Zefacim 88b nomor 7 nggak bisa ya? Oh ya udah. Ini gua pakai sini ya. Gua copy ini. Ya segini aja gua copy lah. Yang pentingnya aja. Ini gua copy segini. Terus kita terjemahkan ya. Hadis ID di ban loh, nggak ngerti kenapa. Aduh, kenapa ya di ban? Nggak bisa dipakai lagi hadis ID. Nah, kita paste. Nah di sini. Ini ya, the effort ya. Effort imam besar menebus penyembahan berhala seperti yang dinyatakan dan tanpa effort atau terafim. Hosea 3 nomor 4. Artinya bila tidak ada effort ditemukan dosa terafim, yaitu penyembahan berhala. Selamat datang di kebenaran. Jadi ada menebus dosanya. Itulah kenapa gua bawakan batu tersebut. Ada menebus dosanya. Cuman Islam dan Yahudi sama. Ini batu, media penebus dosa, medianya tidak disembah. Kekristenan, media penebus dosanya disembah. Siapa medianya? Ya itu ya, dagingnya Yesus Yunani itu yang disembah. Gimana sih? Ini data lo. Dari tadi menghindarmu 2 kali gue lihat lu menghindari data gua. Kenapa sih data gua terlalu menyakitkan gitu? Jadi intinya gini, mau dikerubutin kek, mau disalibkan kek, mau dipakai jadi baju kayak itu batu. Intinya bisa menebus dosa. Yang membedakan medianya disembah oleh Kristen. Sedangkan Yahudi dan Islam slow bae itu medianya nggak disembah. Kayak gitu. Thank you. Silahkan Gurunda yang kami hormati. Ya, lanjut Guru. Oke, saya Oke, baik. Saya simpulkan aja ya, sederhananya gini ya. Bahwasanya agama yang datang kepada Bani Israel, ajaran yang datang kepada Bani Israel, itu persembahannya kurban. Kurbannya itu adalah hewan, binatang. Kristen persembahannya adalah manusia.
Kenapa kalau Anda mengatakan, mana dalilnya kami mempersembahkan? Memang tidak Anda persembahkan, tapi Anda imani. Yang mempersembahkan itu adalah Yesus itu sendiri, menurut tuduhan saudara. Tapi faktanya yang mempersembahkan itu adalah orang-orang Romawi yang kemudian dituhankan nantinya. Efesus 5 nomor 2 itu jelas sekali tuh. Dia dipersembahkan kepada Theos. Dalam bahasa Yunaninya sebagai kurban di sana itu sebenarnya kata tusia. Tusia itu bukan kurban sebenarnya. Kurban harusnya thima dalam bahasa Yunani, ya, atau dikatakan sebagai korban atau persembahan. Nah, sedangkan yang melakukan persembahan manusia itu hanya Romawi kuno dan Yunani kuno mempersembahkan manusia. Maka saya simpulkan, agama kalian itu dibentuk untuk dihadiahkan kepada mereka Romawi Yunani ini, bukan untuk Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya Tuhan datang mati di atas tiang salib. Roma Yunani percaya karena mereka memang mengajarkan ajaran dewa-dewa inkarnasi. Seperti itu, silakan. Lanjut Gurunda, waktunya masih. Tadi kan sisa diserahkan dari Kang Kores. Oke, jadi yang kita jangan sembunyi terlalu jauh, gitu ya. Fakta dulu kita ungkap. Orang Romawi sebelum menjadikan Kristen agama resmi mempersembahkan dewa mereka dengan kurban manusia. Yunani sebelum Kristen menjadi agama mereka prosesi ibadahnya mempersembahkan. Romawi dan Yunani lah yang pertama kali menerima agama Kristen itu sebagai agama yang mempersembahkan manusia untuk menebus dosa mereka. Anda boleh mengatakan, kami tidak mempersembahkan. Mau apapun yang Anda katakan, faktanya demikian. Ya, andai saja orang-orang Kristen hadir pada masa Yesus disalibkan, apa yang mereka lakukan orang Kristen? Membela Yesus agar tidak disalib atau ikut juga melakukan pembantaian kepada Yesus? Jawabannya jelas. Mereka Kristen akan ikut berkongko-kongko untuk mempersembahkan Yesus. Itu fakta. Kenapa saya katakan? Ya, Kristen mau ngapain? Kalau misalnya tidak ada Yesus sebagai korban di atas tiang salib, bagaimana caranya Yesus ini, Kristen ini mau diselamatkan dengan dosa-dosa mereka? Jadi Yesus disalibkan untuk kemudian mendamaikan antara dewa dengan manusia. Itu sudah disuarakan, itu sudah digaungkan oleh gereja itu dan diaminkan oleh teman-teman Kristen. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa, bung, teman-teman Kristenku, Anda tidak bisa berkelit. Pemahaman Kristen dengan konsep prosesi ibadahnya, ada ritual persembahan manusia yang kalian peringati tanggal 25 Desember dan seterusnya. Itu adalah ajaran Romawi Yunani kuno yang kemudian diperbarui dan diberi nama agama Kristen. Itu aja dari saya. Anda bantah itu. Oh tidak kok, Nabi Musa dulu juga mempersembahkan manusia. Nabi ini juga manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan data itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai histori, Romawi, Yunani lebih dulu mempersembahkan manusia daripada Kristen. Dan itulah yang dicontoh kembali. Maka ajaran Paulus dijual kepada Romawi, Yunani. Laku keras. Sampai ke Indonesia. Demikian. Kita impakkan waktu kita. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Selanjutnya Pak El Pakam atau Pak Doa yang duluan. Pak El Pakam ya. Silakan. 4 menit saya gunakan, nanti Pak Doa kepada Yesus juga 4 menit ya. Gini. Saya sudah berulang kali menyatakan, bahkan Pak Doa kepada Yesus juga sudah mengatakan Yesus itu adalah batu penjuru. Tapi kata-kata itu kalimat alegoris. Karena faktanya Yesus itu bukan batu beneran. Artinya penyematan nama batu penjuru itu alegoris. Bukan literally ya. Karena Yesus itu ya apa gitu. Jadi banyak orang-orang yang dianggap sebagai singa gurun pasir, ya kan, ada. Jadi istilah-istilah itu jangan dianggap, oh makanya ketika membaca dia batu, tuh, lalu dianggapnya batu. Ini yang pernah memang keliru, ya ta. Kemudian batu penghapus dosa. Saya baca tadi nggak ada di dalam apa ini, Hosea 3 ayat 4 itu. Saya baca sebentar ya. Pak, coba di reset waktunya dulu Pak. Hosea 3 ayat 4 itu menuliskan begini. Sebab untuk waktu yang lama Bani Israel tinggal tanpa raja, tanpa pemimpin, bukan tanpa kurban, tanpa tugu berhala, dan tanpa epot maupun terapim. Di mana sini dikatakan bahwa batu itu menghapus dosa?
Ya kan saya heran, atau mungkin saya salah tadi. Hosea berapa tadi? Coba dimatikan dulu Pak. Pak, coba dimatikan dulu apanya waktunya dulu. Di mana Pak? Apa? Atau saya salah baca Pak Kores? Di Hosea berapa tadi Bapak bilang bahwa di situ batu menghapus dosa? Ingat-ingat ini ya, Mana? ingat-ingat. Gua bilang Zefacim. Apa itu kitab Enggak, saya Zefacim? tanya di Hosea mana? Oh, ini nih. Ini Zefacim. Zefacim ini penjelasan dari orang Yahudi Orang terkait Yahudi. Oke, oke ya. ya, Jadi udah ya. beginilah Sip. diskusi kita ini ya kan. Ketika iman Kristen menjawabnya dengan iman Yahudi. Makanya saya bilang kacau balau ini Pak Kores. Makanya saya bilang Bible itu dibahas. Jangan kitab orang Yahudi lalu dibenturkan. Ini kan namanya nggak fair, nggak apple to apple gitu loh ya. Jadi oke ya. Kemudian daging Yesus disembah. Tidak pernah ada manusia menyembah daging Yesus. Yang disembah itu adalah Sang Logos yang berdiam secara jasmani di dalam daging itu. Kolose 2 ayat 9. Oleh karena itu tolonglah kalau baca Bible itu yang lengkap. Jangan dicomot sana comot sini untuk keuntungan pribadi lalu di framing. Lalu membuat orang sehingga bisa nanti tersesat. Tersesat dalam artian memahami Bible itu jadi tersesat. Tolonglah. Oleh karena itu saya harapkan kemari ya, saya juga sama Pak Juma sering debat, saya tidak pernah menyimpulkan satu ayat Al-Quran pun. Bahkan saya bertanya, ini maksudnya apa? Ketika dia menjelaskan, baru saya tanyakan penjelasan-penjelasan itu, tujuannya apa, bagaimana. Tetapi teman-teman kan kita enggak. Langsung ditafsirkan, oh disimpulkan, oh Alkitab ini maksudnya begini. Saya rasa itu kan nanti jadi nggak perlulah kalau menurut saya seperti itu. Siapa yang pertama menerima Kristen? Kalau siapa pertama itu saya rasa nggak masalah ya. Di Arab sana juga sudah banyak Kristen yang menjadi Kristen. Jadi siapa-siapanya itu sebenarnya bukan salah satu ukuran parameter bahwa Kristen begini dan begitu. Ketepatan daerah itu pertama yang paling terdekat oleh orang-orang yang pertama menerima ajaran-ajaran itu. Jadi marilah kita diskusinya ke depan itu yang agak apalah ya kan. Sebelum disalib, penghapusan dosa ya. Jadi begini. Sebelum Yesus disalib juga dia sudah pernah melakukan penghapusan dosa. Itu bisa tertulis dalam Matius 9 ayat 2. Dosamu diampuni. Artinya kalau menurut saya ya Yesus itu walaupun belum disalib dia sudah bisa mengampuni dosa. Karena dia memang Tuhan. Itulah bukti Tuhan. Makanya mereka marah. Siapakah dia sehingga dia bisa mengampuni dosa? Karena dosa itu adalah pelanggaran kepada Tuhan, hukum kepada Tuhan. Artinya yang bisa mengampuni dan menghapuskan pelanggaran itu hanya Tuhan itu sendiri. Dan ini dibuktikan oleh Yesus bahwa dia bisa mengampuni dosa. Apa buktinya? Ternyata orang yang sakit itu bisa berjalan. Berarti dosanya bisa diampuni. Kan fakta ini sebenarnya. Tapi ya teman-teman nggak mau terima ya nggak ada masalah dalam hal itu ya. Jadi saya rasa begitu ya. Supaya nanti kita jelas. Sehingga kita diskusinya itu enak. Materinya terpapang luas. Jangan kesana kemari. Jangan kita hanya berputar-putar dalam istilah kata-kata ya dan bahasa Yunani, Ibrani dan lain sebagainya. Sementara kita di sini sedang melaksanakan diskusi dalam bahasa Indonesia. Marilah kita pahami ayat itu dengan bahasa Indonesia supaya kita paham karena fungsi bahasa itu adalah untuk menyampaikan pesan agar pesan itu bisa diterima oleh orang. Nanti silakan Bapak baca ya kalau nggak salah surat 14 ayat 4 gitu ya kan. Mengapa harus bahasa Arab? Supaya mereka mengerti. Oleh karena itu diskusi kita juga harus bahasa Indonesia. Oke, waktu habis. Ya, selanjutnya El Pakam, doa kepada Yesus. Iya ya Pak Alip. Nambahin sedikit langsung reply aja. Pertama tadi soal batu penjuru ya sepakat. Selain batu penjuru juga Yesus dikatakan roti hidup sebagai mata air. Ya dan masih banyak lagi lah. Bukan hanya batu saja. Artinya bukan makna secara sebenarnya Yesus ini adalah batu, bukan. Karena Yesus ini hidup. Kalau batu kan nggak hidup. Jadi beda. Bukan itu maksudnya Pak Kores. Saya baru nangkap ini tadi. Kemudian tadi Bang Suma bilang orang Kristen ikut berkongko-kongko mempersembahkan Yesus. Waduh. Ya enggak juga toh Bang Suma dan yang lain ya. Kalau dalam peristiwa Yesus sudah pasti orang Kristen ini prihatin pertama. Ya kan orang tidak bersalah kok dizolimi kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan berkongkok-kongkok ikut mempersembahkan ya enggak. Salah itu, keliru itu. Kemudian ritual persembahan manusia 25 Desember. Kalau di Indonesia biasanya Natalan Pak. Kalau 25 Desember. Dan
Di Kristen kita nggak ada persembahan, apa orang Kristen tidak mempersembahkan manusia ya. Heran juga kalau dikatakan seperti itu. Bahkan sempat juga dikaitkan dengan prosesi ritual Dewa Molok ya, bangsa Amori. Beda, itu sudah beda. Kemudian tadi dikatakan yang mempersembahkan Romawi ya, kalau peristiwa penyaliban memang pengeksekusi adalah Romawi. Tetapi bukan berarti kemudian yang mempersembahkan Romawi tidak ada konsep seperti itu. Yang ada itu justru kalau di Alkitab, saya bacakan ayat ini saja. Jadi menurut Alkitab dikatakan sebab Allah telah mengasihi dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus ini bagi kita ya karunia Allah. Kalau zaman Yahudi mungkin karunia itu berupa firman, kata-kata, pesan, peraturan, perjanjian, berkat. Ya, kalau yang sekarang berupa wujud, ada wujudnya manusia. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mempersembahkan ya kita menolak lah, tidak seperti itu konsepnya. Kalau mempersembahkan nanti saya megang Bang Suma aja, nanti tak persembahkan gimana? Ini kan kayak gitu juga ya. Ya jadi keliru kalau dikatakan seperti itu Pak Suma dan yang lain. Saya rasa penjelasan saya cukup itu dulu, sambil kita berjalan lagi nanti mungkin lebih panas lagi gitu Pak Pakam dan semua. Oke, saya reset waktunya ya. Selanjutnya kepada pihak Muslim. Silakan mau Gurunda atau Kang Kores dulu. Waktu akan berjalan. Oke, aku dulu ya Gurunda ya. Tunggu. Bentar, Silakan, Dek. saya izin dulu Pamir. Ini biar ada kursinya juga, biar Kristennya naik. Saya turun aja biar makin seru. Tapi saya lihat-lihat nih Pak admin kayaknya belum makan. Lemas. Ya Pamir ya. Slow Bang, slow dulu Bang. Biar ini enggak, biar seru aja. Silakan. Komod gitu. Ya, saya turun dulu biar ya Kristennya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini yang aku mau jawab ya kawan, untuk kekristenan terutama yang nge-framing itu brother admin itu sebenarnya brother Ginting yang nge-framing Yesus beneran batu. Kalau aku ya nerima-nerima aja Yesus itu batu alegori gitu. Yang aku pertanyakan dan dihindari dari tadi adalah dari sekian banyak alegori yang bagus dan indah dan menawan, kenapa yang dipilih batu? Kenapa? Itu yang harusnya dijelaskan gitu. Kenapa yang dipilih batu? Kan gitu loh gitu. Jangan pakai tapi-tapi gitu loh. Kalau memang batu itu sangatlah sangat jangan didekati nanti takutnya jadi penyembahan, ya kenapa Yesus dibilang batu gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus sama ini juga yang soal di Arab juga ada Kristen, di Israel juga ada Kristen. Itu kontranya udah gue kasih sebelumnya. Apa? Ada Kristen pun tetap minoritas. Nabi Muhammad SAW orang Arab, sampai ke Arab Islam semua. Nabi Musa alaihissalam gitu, orang Israel sampai ke Israel mengikuti semua syariat Nabi Musa. Yesus diklaim orang Israel nggak ada yang ikut Yesus. Jatuhnya apa? Minoritas. Ramainya di mana? Di Itali sana. Kalau nggak Itali, Jerman. Cuma dua itu. Kenapa? Ya lagi-lagi kita mesti tahu kenapa bisa begitu. Ya karena Yesus ini orang Yunani. Itulah kenapa mereka lebih di Eropa gitu loh. Susah banget. Masa yang kayak gini, yang simpel seperti ini aja nggak bisa dipahami. Terus soal itu di Hosea nggak ada tuh batu menembus dosa. Ya sama di Al-Quran pun nggak ada batu menembus dosa. Adanya di hadits. Nah, penjelasan Hosea pun adanya di mana? Di Talmud, di Zefachim 88b nomor 7 yang dari tadi dihindari oleh brother Ginting. Gitu loh. Masa yang kayak gini susah banget sih untuk dipahami? Data gue tuh mudah dibaca, ini zaman digital gitu loh. Kita nggak bisa perlu kemana-mana lagi gitu. Data gue gratis, bisa dicek semua orang gitu. Nah sekarang soal pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia pertama kali itu ada di mana? Di sini.
Human sacrifice, ini lifescience.com ya. Human sacrifice was practiced in China for thousands of years gitu. Jadi yang pertama pengorbanan manusia itu ya Cina duluan gitu. Nggak ada yang spesial mengenai pengorbanan manusia Yesus gitu kan. Nggak ada yang spesial sama sekali. Kenapa? Karena Cina lebih dulu. Bahkan hukum kasih pun itu duluan Cina daripada Yesus gitu. Konfusionisme itu sudah mengajarkan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana kamu ingin orang berbuat baik kepadamu. Kayak gitu-gitu tuh udah Konfusius duluan. Makanya ini klaim ya, statement keras dari Kores adalah semua yang diimani oleh kekristenan itu tidak ada yang eksklusif original dari Kristen itu sendiri. Semua datang dari agama-agama pagan terdahulu. Gimana coba kenyataannya kalau udah kayak begini? Ya terima aja, kembali gitu kepada awalnya. Apa itu? Ya memang karena Yesusnya orang Yunani gitu, sehingga berkembanglah kepada dunia-dunia di sekitaran Yunani gitu. Mesir itu berbahasa Yunani. Kenapa? Karena Ptolemy itu adalah panglimanya Alexander the Great yang kemudian menguasai Mesir. Alexander the Great dan Ptolemy sama-sama orang Yunani. Gitu simple loh. Masa yang kayak gini susah untuk dibantah? Ya enggak? Udahlah, sekali Yunani tetap Yunani, banggalah menjadi Yunani. Jangan mencomot-comot istilah Yahudi, jangan mencomot-comot istilah Islam, apalagi budaya-budaya di Indonesia. Kembalilah kepada Yunani. Semangat. Thank you. Oke. Waktu habis. Selanjutnya Gurunda, Mak Bang Andi ini lagi 2 lawan 2 dulu. Saya izinnya Pak Bang Andi udah naik. Ya. Bang Andi, Assalamualaikum. Iya, jadi saya selalu menyuarakan ya bahwa saya tidak ada nabi yang kemudian menjadikan manusia sebagai korban penebus salah gitu ya. Nah, kalau teman Kristen mengatakan kami tidak pernah mempersembahkan manusia Yesus, memang tidak, bukan kalian. Bukan kalian. Ibarat kata, saya analogikan alur cerita yang sangat sederhana gitu. Orang Roma dari sejak tahun 228 sebelum Masehi, mereka selalu mengorbankan manusia untuk sebagai penebus salah mereka, sebagai korban penebus salah. Seumpama mereka mengambil korban, tentunya korbannya itu dari bangsa Galia atau orang-orang Yunani. Nah, kemudian mereka mengajarkan bahwasanya orang yang menjadi korban dari Yunani itu menghapuskan dosa orang-orang Romawi, dosa terhadap dewa mereka. Andai saja saya menganalogikan, misalnya orang Yunani yang menjadi korban penghapus dosa bagi orang Romawi pada abad kedua sebelum Masehi ini bernama Blasius misalnya, maka muncul seorang tokoh yang mengajarkan dan menjajakan nama Blasius. Blasius itu adalah dewa yang datang menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang dianut kemudian oleh orang Roma. Tapi oleh karena yang muncul itu adalah bernama Yesus, katanya dari orang Yahudi, maka kemudian mereka orang Romawi Yunani mengimani dewa mereka yang mereka sebut Father itu muncul menjadi manusia lalu mati menebus mereka kepada Theos. Coba Anda baca Efesus 5 nomor 2 itu. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum untuk Theos. Ajaran Theos itu dianut oleh Romawi dan Yunani. Coba Anda berpikir logika bahwa tidak ada kemudian agama selain daripada Kristen yang persembahan di atas persembahan penghapus dosanya itu manusia. Hanya Kristen. Beberapa hari yang lalu kemarin malah saya membahas di dalam pemahaman orang Yahudi Trinitas, di dalam Keluaran 29 nomor 14, di sana ada daging, ada kulit, ada kotoran yang menjadi korban penghapus dosa. Sama seperti Yesus. Masalahnya yang ada di dalam ajaran agama Kristen ini manusia. Yang jadi korban penghapus dosanya Kristen manusia.
yang menjadi korban penghapus salahnya Yahudi adalah hewan. Dari mana kemudian korban penghapus salah ini manusia? Setelah kita selidiki ternyata dari Roma, dari Yunani. Ini nggak bisa kalian bantah, nggak bisa kalian bantah. Anda keciduk di sana. Dan memang ajaran kalian itu didirikan oleh orang Farisi. Orang Farisi ini kemudian menjajakan ajarannya kepada Romawi. Kebetulan Yesus menubuatkan Matius 23 nomor 15, orang Farisi mentobatkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Dan satu-satunya orang Farisi yang membentuk agama yang korban penghapus dosanya adalah manusia, adalah Paulus, tidak ada yang lain. Maka saya katakan, agama Kristen ini adalah agama Romawi Yunani kuno dengan wajah yang baru. Sama-sama korban penghapus dosanya adalah manusia. Manusia, Anda tidak bisa bantai itu. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus memang bukan manusia, tapi anak domba. Silakan aja, silakan. Ya, terima kasih Gurunda, waktunya sudah habis, waktu dengan sempurna. Selanjutnya dari pihak Kristen, Pak Pakam atau Pak. Ya, saya sapa dulu Pak David dari Kristen, dari Muslim. Cek Pak David. Oh ya udah, oke, lanjut dulu ya. Silakan Pak Pakam, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Cek Pak El Pakam atau Pak doa kepada Yesus? Sudah aku dulu, barangkali lagi. Oke, siap. Ya, lanjut. Mantap. Ya Pak Kores bilang Kristen non original. Ya gimana Bang? Kalau dibilang original, ya kalau sebutannya mungkin original ya kan. Kristen pengikut Kristus seperti itu ya. Tapi kalau interpretasi atau pandangannya terhadap Allah, ya turunan itu. Kita turunan dari Yahudi. Ya boleh dikatakan klaim juga tidak apa-apa lah. Kita anggap seperti itu. Makanya kitab sucinya kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ini sama dengan apa yang ada di dalam atau yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi atau beragama Yahudi. Kemudian Kristen dari Yunani, ya memang bahasa yang kita pakai itu dari sana. Kita nggak menolak itu ya, soal bahasanya juga. Jadi itu jawaban saya sama Pak Kores. Terus Pak Sumo bilang hanya Kristen yang mempersembahkan manusia, Yahudi hewan, ya. Itu juga tidak ditolak sih. Maksudnya begini, memang hanya Kristen yang percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi kan nggak percaya, makanya dia makanya hewan. Tetapi kenapa orang Kristen percaya? Karena memang itu dari Allah sendiri. Sama seperti peristiwa Abraham diperintah untuk mempersembahkan anaknya, tapi Allah membebaskan dengan memberikan persembahannya sendiri, domba. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan mempersembahkan manusia atau mungkin dianggap seperti itu, ya memang betul. Mungkin hanya Kristen saja kali ya yang percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi tidak. Kemudian satu lagi tadi, asal mulanya dari Yunani, ya ini beda lagi ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang dianggap mirip, misalnya dewanya menjadi manusia. Jadi secara doktrin mungkin mirip-mirip, tetapi tidak berarti berasal dari sana. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, cukup kita riset ya. Baik, selanjutnya silakan Pak El Pakam. Terima kasih. Jadi sangat jelas ya, clear disampaikan doa kepada Yesus ya. Jangan karena ada kemiripan artinya langsung disamakan sama sumbernya. Contoh, orang Buddha juga ketika menyembah Tuhannya dia sujud loh. Sama seperti yang dilakukan umat Islam ketika sholat.
Apakah itu sama? Jadi ini kadang-kadang yang saya kadang-kadang gimana sih? Ada kemiripan kok disamakan, nanti susah lah kalau membaca itu ya. Gini, kenapa hanya batu? Padahal sudah dijelaskan Pak doa kepada Yesus tadi bahwa Yesus itu memiliki banyak gelar-gelar alegoris, roti hidup, ya kan, sumber mata air, ya kan? Banyak. Kenapa digunakan batu pada ayat itu? Karena ingin menjelaskan sesuatu. Maksudnya mungkin ada batu itu adalah sesuatu yang kokoh, yang teguh. Jadi berbicara itu ya harus dimaknai dengan kalimatnya. Saya rasa itu sangat-sangat clear ya. Kemudian gini, tentang Kristen ya, Kristen minoritas. Oke, kita berbicara minoritas. Bagaimana kalau kita berbicara tentang grafik ya? Di Arab sana grafiknya menaik loh, umat-umat Kristen. Bahkan mungkin tahun 2050 jangan-jangan semuanya udah Kristen. Kita berbicara masalah grafik, Pak. Coba baca grafiknya itu, meningkat terus. Kristen itu meningkat terus. Jangan-jangan nanti ya, mudah-mudahan lah ya, kalau Tuhan mengizinkan nanti semua orang Arab jadi Kristen malahan. Kita berbicara enggak. Kemudian batu menebus dosa di Talmud. Nah, sekali lagi saya heran. Bagaimana mungkin Pak Kores itu menjelaskan Bible dengan kitab suci umat lain, penafsiran umat lain. Ini persoalannya sehingga tidak nyambung-nyambung dari kemarin-kemarin, gitu. Oke lah, makanya kita apple to apple aja, Pak Kores ya. Bahas Bible itu, ayat Bible itu pertanyakan kepada kami sehingga bisa kami jelaskan. Jangan Bapak masukkan kitab suci umat lain untuk menjelaskan. Ini nggak nyambung, sangat-sangat jauh sekali gitu loh ya. Kemudian katanya Kristen tidak ada eksklusif. Oke, kita berbicara eksklusif. Kalau memang Pak Kores tidak melihat, tidak menemukan eksklusif, atau kita sama-sama belum kita anggap lah. Lalu di mana eksklusifnya agama Islam? Apa? Selain daripada tawaf. Nanti silakan ajaran apa yang eksklusif di dalam Islam yang berbeda dari ajaran sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang eksklusif ya. Nah, nanti silakan Bapak. Kemudian tentang menghapus dosa, sudah saya katakan dari awal bahwa di dalam Matius 9 ayat 2 itu Yesus sudah bisa menghapus dosa walaupun dia tidak disalib. Tapi ini kan penjelasannya itu panjang lebar ini. Yang saya tahu Yesus itu kenapa disalib karena menggenapi nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dia harus mati di antara para penjahat. Itu jelas tergenapinya. Kemudian apalagi satu lagi yang saya tangkap, bahwa Yesus disalib karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Itu jelas, makanya dibantah oleh orang-orang Yahudi Sanhedrin pada saat itu yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Engkau yang adalah hanya manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan, engkau telah menghujat Tuhan. Wah, itu makanya dia dihukum secara terkutuk. Jadi alur cerita itu sangat jelas ya, sangat jelas dinarasikan dalam Bible gitu. Mengapa dia harus dimati disalib? Karena dia sudah dianggap menghujat Tuhan, karena tuduhan orang-orang Yahudi pada saat itu dia ada yang hanya sekedar manusia menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Oleh karena itu sekali lagi ya Pak Kores ya, jangan karena penulisnya itu menuliskan dalam bahasa Yunani lalu orang itu jadi orang Yunani. Ya kan gaya-gaya penulisan itu tolonglah. Saya ulangi sekali lagi ya. Karena sudah saya tunjukkan tadi di Lukas 1, di Lukas 3 ayat 1 sampai 17 itu. Itu sudah jelas bahwa Yesus itu keturunan daripada orang Israel. Nasabnya juga jelas dari Daud, dari Abraham sampai dia ke bawah. Nggak ada orang Yunani di situ. Hanya memang kita akui sampai seperti disampaikan Pak Doa kepada Yesus tadi, menuliskannya orang Yunani sehingga dia memiliki gaya tulisan Yunani termasuk mungkin nama-namanya ada sedikit koresponden apanya ya kan bahasanya. Saya rasa seperti itulah. Kita lanjut aja yang ke meningkat lebih kan enak. Waktu habis. Maaf, Bang Handi monitor, Uni monitor. Sebelum lanjut ke narasumber Muslim, maaf. Aduh, pada jauh dari perangkat. Oke, Pak Amir nanti bantu monitor ya. Aku ada keperluan nanti mungkin habis satu sesi ini. Oke, saya akan jadi turun. Baik, selanjutnya dari pihak Muslim silakan Gurunda atau Ahi Kores untuk menanggapi. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Cakep, ya. Dinda Kores silakan. Siap Gurunda. Si Brother Ginting, argumen aku soal Yesus orang Yunani sampai minta tolong sama aku. Minta tolong sama Allah, Brother Ginting. Kalau pengen selamat, jangan sama aku cuma manusia biasa, sama seperti Yesus gitu loh. Lanjut. Pertama yang eksklusif dalam Islam ya, oke. Yang simpel aja dulu. Riba. Pelarangan menggunakan bunga. Cuma Islam itu. Agama lain nggak ada sama sekali. Riba. Itu Islam tok.
Yang kedua, ini yang paling krusial dan vital. Yang Tuhannya tidak ada bentuk personifikasinya, miniaturnya, berhalanya, atau gantungan-gantungan kunci, itu cuma Islam. Agama lain semua ada. Itu eksklusif hanya Islam. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lanjut soal ini. Kita ke brother ini dulu ya. Kita turunan dari Yahudi katanya. Agamanya itu dari Bro Admin. Ya kalau turunan dari Yahudi, silahkan dibuktikan di mana korban penebusan dosa Yahudi itu yang disalib gitu. Misalnya di mana ada sapi atau kambing atau domba yang disalib, ada nggak? Kalau nggak ada ya bukan berarti Yunani itu. Human sacrifice itu Yunani yang punya itu loh. Kalau Yahudi ya binatang dan itu disembelih bukan disalib. Itu. Terus dibilang lagi sama kayak Abraham yang mengorbankan anaknya. Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anak lalu kemudian diganti. Sekarang ada nggak orang Romawi menyalib Yesus disuruh Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu kisahnya. Coba di mana ada Tuhan menyuruh orang Romawi menyalib manusia gitu. Udah mah disuruh disalib nggak diselamatin lagi kan, nggak diganti gitu. Ini kan nggak ada gitu. Mau dibawa kemana ini kalau keturunan turunan dari Yahudi imannya? Jadi tolong gitu ya, tolong dipahami gitu. Ya, aku jadi ketularan ginting lagi minta tolong gitu. Minta tolong sama Allah, kawan-kawan. Lanjut sekarang kita ke Ginting. Ginting siap-siap. Nggak ada orang Yunani dalam nasab. Oke, kita balik lagi ke Matius ya. Perhatikan ini. Ini Matius berarti Ginting loh. Nih Matius tuh. Ini Matius 1:2 ya. Nah, di sini ada misalnya ada Abram. Siapa Abram ini? Abram. Nah ini ya Abram. Abram siapa Abram? Kita nggak kenal. Ada Ishak. Ada Ishak siapa? Ishak Newton. Ya, nggak kenal kita. Yahudi juga tanya deh, nggak kenal. Ini juga ada Yakob. Yakob siapa Yakob? Ini orang Yunani semua. Makanya Yesus itu orang Yunani karena nasabnya, silsilahnya keturunannya dari orang Yunani. Yahudi itu nggak ada bapak tiri itu bisa diambil nasabnya, nggak ada. Yunani ada. Jadi bapak angkat bapak tiri membuat anaknya menjadi anak kandung. Nah, itu ada di Yunani. Kalau Israel itu nggak ada loh. Lalu berikutnya apa lagi? Oh iya, Yesus menyamakan diri dengan Tuhan katanya kan gitu ya. Kata orang Yahudi. Iya, Yahudinya versi Yunani lagi-lagi karena adanya di kitab Perjanjian Baru Yunani. Jadi jangan disamakan dengan Yahudi asli. Yahudi Yahudi versi Yunani ya silahkan diceritakan bebas gitu. Toh orang Yahudinya sendiri nggak mengakui Yahudi yang ada di Perjanjian Baru itu adalah mereka gitu kan? Ya terima aja kenyataannya. Sama, udah sih paling itu aja. Itu aja paling yang bisa aku kasih ya. Ya selamat datang di kebenaran. Silahkan Gurunda. Iya, makanya saya sudah bilang dari tadi ya, 14 buku yang dibuat oleh Paulus itu semuanya untuk orang non-Yahudi. Siapa? Romawi, Yunani. Itu catat itu. Di Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Dewa, menjelma, inkarnasi, menjadi manusia bernama Yesus. Kemudian Yesus mati, mempersembahkan dirinya. Padahal itu adalah hal yang dibuat-buat. Bukan mempersembahkan dirinya. Tapi dibunuh di atas tiang salib. Oleh siapa? Oleh tentara Romawi. Dia dipersembahkan, bukan mempersembahkan dirinya. Itu muncul ajaran belakangan, tapi fakta Yesus itu dibunuh. Berarti Yesus dipersembahkan. Efesus 5 nomor 2, bukan Yesus yang mempersembahkan dirinya kepada Theos, bukan. Tetapi dia dipersembahkan kepada Theos, itu yang benar. Makanya orang-orang yang menyalib Yesus itu dihukum dosa, upahnya adalah neraka. Makanya Yudas yang merasukinya adalah iblis, bukan Roh Kudus.
Kenapa? Karena Yesus tidak Yesus tidak persembahkan dirinya. Makanya Yesus ditangkap. Makanya Yesus dianiaya. Kenapa? Karena Yesus dipersembahkan. Bukan dia itu datang, kucuk, salibkan diriku, biarkan aku mati. Enggak. Yesus itu dipersembahkan. Meski kemudian ajarannya dipelintir. Yesus mempersembahkan dirinya. Wah, itu bohong. Bohong, itu bullshit. Hanya orang yang tidak berfungsi otaknya dengan normal yang mengakui bahwa Yesus itu tidak dipersembahkan. Fakta, saya boleh taruhan. Siapa yang mau taruhan dengan saya? Kita buka data dalam kitab saudara, bagaimana alur cerita Yesus itu dipersembahkan sampai ada persidangan-persidangan. Ditangkap, dianiaya, itu bukti bahwa Yesus adalah oknum yang dipersembahkan untuk Theos, tetapi dijual kepada Romawi dan Yunani. Dijual kepada orang pemikir-pemikir lemah, bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya. Itu bohong. Sampai dia teriak pun dia memanggil, Eli, Eli, lama sabaktani. Tidak seperti itu kalau orang yang mempersembahkan dirinya. Enggak ada tamparan, enggak ada diludahin, enggak ada ditombak, enggak ada penangkapan, enggak ada. Yesus itu murni adalah manusia yang dikorbankan. Kepada siapa? Kepada Theos. Theos mana? Apakah ada Theosnya Bani Israel minta persembahan darah manusia? Tidak. Lalu siapa? Tanyakan ke Kristen. Siapa penganut agama Kristen terbesar awal mula? Romawi. Seperti apa keyakinan Romawi sebelum menyembah Yesus? Mempersembahkan orang Yunani kepada dewa mereka. Jadi fitnah kalau Yesus dikatakan dia mempersembahkan dirinya. Bohong, bullshit. Yesus itu adalah anak semata wayang dari Ibu Maria yang diambil anaknya secara paksa dihakimi, kemudian dibunuh untuk dipersembahkan untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani dan pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia. Buang jauh-jauh pemikiran saudara yang mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya. Yang ada adalah Yesus dipersembahkan oleh orang Romawi ya kepada Theos, atau minimal orang yang imam-imam orang-orang Yahudi yang kembali kemudian menjadi fitnah untuk dipersembahkan Yesus itu kepada Theos. Mari kita taruhan. Kita olah data kalau ada. Kalau ada yang mau, silakan. Waktu habis Gurunda. Afwan, Pak Amir monitor, mungkin yang lain Uni. Gurunda, Ikores, Bang Handi dan semua Uni. Aku izin kayaknya ada keperluan tadi udah bilang. Oke. Aku izin di bawah dulu ya semuanya. 4 menit. Oke, Dinda, makasih ya. Iya, Afwan semuanya. Ya, Ustaz Alif. Jazakallah khair. Aku izin turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting dulu. Bentar. Aduh. Ini pakai. Aduh. Bentar ya Allah. Pak Amir ganti provider WiFi. Provider WiFi-nya Pak Amir itu sering mati sepersekian detik. Itulah kenapa live-nya rungkat. Oh. Harus ganti providernya. Iya. Waduh. Ganti apa? Apa ya? Ya banyak bisnet apa ke IndiHome apa? Banyak kok. Bentar. 3 menit ya? Ya Allah, kok ya? 4 menit. Ya Allah, ya Rabbi. Apa sih? Sambil nunggu Pak Amir, mari kita doakan semoga Pak Framing baik-baik saja. Iya ya, Bang Handi ya. Iya, TikTokan aja terlalu formal. TikTok aja deh. Langsung aja. Bentar, jangan TikTok. Kami kan belum menanggapi Pak Amir. Iya, nanggapin aja dulu. Setelah 4 menit oke, kita TikTok. Ya udah, nanggapin aja dulu, monggo. Habiskan aja waktu. Ini aku kok. Silakan Pak, doa kepada Yesus 4 menit. Gimana? Iya, Pak Amir gini aja. Ya. Pak Amir hitung aja waktunya situ ya. Bisa kan kita tolong? Ya. Atau Pak Andi lah, Pak Andi. Jadi kalau udah 4 menit. Ya nggak apa-apa, ini nggak sampai 4 menit. Aku ya. Kita kan semua di jam digital ya. Ini 10.29 sampai 10.33. Silakan. Oke. Nanti Pak Kor menginformasikan ya kalau habis waktu ya. Soalnya itu dilihat di jam HP aja sama kok semua 10.29 sampai 10.33. Silakan. Soalnya kalau saya Bro Ginti nggak bisa bedain 4 menit sama 4 hari sama 4 malam gitu loh.
Mana Dikritik Pak sama Andi lambang aja. bicaranya? Belum apa udah kesana kemari. Ya, ya. Nyambung yang tadi Bang Kores. Ya. Ya, mengenai penggantian, iya. Maksudnya ini, ya memang Yesus ini bukan dari kita yang tiba-tiba seperti mempersembahkan diikat atau bagaimana, itu bukan kita ya, tapi dari Allah sendiri. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan seperti itu, sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, kan seperti itu. Sama seperti prosesnya sama seperti Abraham lah, pada waktu diminta menyembelih anaknya tetapi diberi karunia berupa domba, sehingga anaknya yang harusnya mati menjadi tidak wafat. Maksudnya seperti itu. Jadi Yesus bukan sekonyong-konyong kita mempersembahkan gitu, enggak, bukan seperti itu. Tapi ini dari inisiatif Allah sendiri. Kemudian dikatakan Yesus cerita dari Yunani, ya wis ra apa-apa. Karena Yesus dipersembahkan seperti cerita-cerita orang Yunani, apa mempersembahkan manusia sama dewa-dewanya, ya wis ra apa-apa. Kemudian Bang semua bilang murni dipersembahkan ke Theos, ya benar, bahasa aslinya Theos. Tidak masalah. Kalau memang dari teman-teman muslim tidak apa ya, mengerti seperti itu, minimal bagi saya yang penting Tuhannya Pak Kores, Bang Suma atau Allah Subhanahu wa taala ikut nimbrung sama cerita Yesus Yunani ini sampai ada ayat sucinya. Minimal Allah Subhanahu wa taala ikut nimbrung sama cerita Yesus dari Yunani. Itu buat saya sudah eksklusif sekali. Dikatakan cerita dari Yunani, ya saya terima saja. Dikatakan ikut-ikut momen, ya enggak apa-apa, wes yang penting Tuhan, teman-teman juga ikut nimbrung, kan begitu ya. Kira-kira dari saya segitu dulu, silakan Pak Pakam. Masih 2 menit. Biarin aja Pak Amir tanggung. Oh iya deh. Tidak usah Pak Amir. Lanjut. Ya, itu aja sih dari saya, itu aja. Silakan Pak Pakam. Oke ya. Oke, sampai 36 ya, Bro Ginting. Enggak, itu udah ada waktunya di bawah Pak Amir tuh. Kalian. Oh ya wes. Penghujat. Oke ya, terima kasih. Itu 4 menit akan saya gunakan secepatnya. Jadi minta tolong tadi sama-sama minta tolong ya. Maksudnya sebenarnya bukan minta tolong apa, dengan harapan supaya kata-kata seperti apa itu yang nggak usah lagi digunakan, itu sebenarnya ya. Tapi ya lah. Bukat lagi. Aduh. Apa-apaan sih? Monggo naik lagi, ya Allah, ya Rabbi. Pakam, monggo. Wah. Aye. Oh, siapa itu? Iya, dibilangin juga. Ini HP baru kan? Ini HP yang baru kan? Iya, itu dia makanya. HP baru, mati kosong. Makanya itu dari wifi-nya Pak Amir, dari wifi. Aku pakai ini, pakai apa itu? Aku pakai file apa itu? Baru dikasih tahu Bang Kores. Langsung rungkat. Iya. Belum sempat setel ya. Nanti setel lah. Itu sih Ginting ini gara-gara itu. sinyalnya orang dia beli, dia wifi-nya second gross itu. Oh, langsung. Woi, second. Aduh. Jangan wifi-nya diserupakan ini. Nah. Ya lanjut. Udah oke ya Pak Amir, mainkan. Waktunya udah bisa. Terusin. Udah ya. Oke, mainkan. Mulai, Ginting, monggo. Oke, tentang riba ya, saya sangat tertarik ini ya, bahwa di dalam Islam katanya tidak ada riba. Riba itu apa sih? Tentu kalau kita pinjam uang, mengembalikannya dengan uang yang berlebih gitu ya. Faktanya di bank syariah itu aja pun ternyata riba itu ada. Walaupun nanti diapakan sebenarnya pembagian hasil gitu ya. Tetapi faktanya adalah ketika kita meminjam uang di sana, kita harus mengembalikan uang dengan berlebih. Bukankah itu riba?